Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kita sekarang masuk anak kita sifat 18 bukan ya? 9 ya? Salah. Zikru maji'illahi subhanah li faslil qada baina ibadihi ala ma yaliqu bi jalalihi. Di sini akan menyebutkan tentang datangnya Allah Azza wa Jalla dalam rangka mengadili antara para hambanya di hari kiamat nanti ya. Ini di hari kiamat ya. Ala ma yaliqu bi jalalihi, yang mana datangnya Allah ini sesuai bagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, kaifiatnya. Ya, kita nggak tahu kaifiatnya, kita hanya menetapkan makna. Adapun kaifiat kita katakan aja ala ma yaliqu bi jalalihi. Nah. Wa qauluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Nah, ulang ya. Afwan. Ya, tidaklah mereka menunggu melainkan apa? Melainkan datangnya Allah Subhanahu wa taala fi dhulalin minal ghamam. Nanti kita akan mana ya di syarah insyaallah. Baik. Wal malaikah, dan juga malaikat akan datang, wa qudiyal amr, dan perkara ditetapkan. Wa qauluhu ta'ala hal yanzuruna illa ayatiyahu an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk. Ini ayat ini yang kedua ini yang dibawakan dalam surat Al-An'am ini, itu bantahan telak untuk mereka yang menolak sifat datangnya Allah Azza wa Jalla dengan dalih yang datangnya itu adalah malaikat atau perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah bedakan ya, menggunakan huruf ataf. Paham ya? Di situ ada rabbuk, ada ba'du ayati rabbik, ada al-malaikah. Menunjukkan yang datang memang betulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala syarih hafizahullah hal yanzurun hadha tahdidun lil kuffar at-tarikina lidukhul fi silm ay al-islam. Ini hal yang duruna ini, ayat ini menunjukkan tentang tahdid, ancaman yang keras. Maksudnya apa? Mata tuslim, kapan kamu Islam? Hal hatta ja'a rabbuk, apakah kamu mau masuk Islam sampai datang Rabbmu? Ya, makanya dikatakan tidaklah mereka menunggu. Ini ancaman keras untuk orang-orang kafir yang dia tidak mau masuk Islam. Al-muttabi'ina li khutuwati syaitan, karena ngikutin langkah-langkah syaitan. Wa ma'na yanzurun yantadirun, maknanya yantadirun, menunggu. Yaqalu nadartuhu wa antadartuhu bima'na wahid. Nadartuhu wa antadartuhu maknanya satu, menunggu. Illa an ya'tiyahumullah dzatuhu subhana li fasl qada' bainahum yaumil qiyamah. Mereka ini tidak mau masuk Islam. Sampai kapan? Sampai datang Allah Azza wa Jalla. Untuk datang kepada mereka nanti, na'am, dalam rangka faslil qada. Ya, untuk mengurusi, mengadili antara mereka yaumul qiyamah, hari kiamat nanti. Fa yujazi kullu amilin bi amali, maka setiap orang yang beramal dia akan dibalas tergantung amalan yang dia lakukan. Fi dhulalin minal ghamam, ad-dhulal jam'u dhullah. Dhulal jamak dari kata dhullah. Naungan. Wa hiya ma yudhilluka. Berarti dhulal ini nanti adalah ya suatu naungan-naungan yang menaungi kita nanti di hari kiamat. Wal ghamam as-sihab atau sahab, ar-raqiqul abyad. Awan putih yang tipis. Berarti apa? Kabut ya, kayak kabut gitu loh ya. Dinaungi dengan kabut
Awan putih yang tipis, naungan tapi putih tipis. Summiya bidzalik, dinamai dengan demikian li'annahu yaghummu ayasturu. Ya, dikatakan ghamam karena dia yaghummu, yasturu, menutupi. Nah, ini nanti ada kayak gini, ini peristiwa kayak gini ada ya. Ini harus kita yakini kebenarannya. Selain kita menetapkan sifat datang bagi Allah, di sini ada faedah tentang akidah juga. Ya, kejadian-kejadian hari kiamat yang harus kita imani. Nah, awal malaika yaji'una fi dhulalin minal ghamam, dan juga malaikat datang di naungan-naungan tersebut. Ya, di awan tipis, kabut putih gitu ya. Wa qudiyal amr ay faragha minal amri alladhi huwa ihlakuhum. Maka selesailah yang namanya pengadilan. Udah diadili perkaranya. Maksudnya telah selesai ya minal amri, dari perkara yang maknanya perkara itu adalah ihlakuhum, ya, membinasakan mereka. Jadi dieksekusi di situ. Nah, ini kan datang ayat ini kan sebelum hari kiamat. Makanya dikatakan tadi kata siapa? Tahdid, ancaman bagi orang-orang yang enggan masuk Islam. Lihat di sini. Mereka akan bencana langsung nanti. Na'udzubillah. Wa qauluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Ya, tidaklah mereka menunggu melainkan ya datangnya malaikat kepada mereka, ai liqabdi arwahihim, untuk mencabut roh-roh mereka. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada lafaz yang menggunakan Allah ya tawaffal anfus. Kemudian malaikat juga mematikan, gitu kan? Ada di Al-Qur'an itu banyak macam-macam. Maksudnya apa? Ya maksudnya Allah Azza wa Jalla mematikan para manusia, mencabut rohnya itu dengan perantara siapa? Malaikat. Jadi enggak bertentangan ayat-ayat yang demikian. Jadi di sini malaikat mencabut ruh-ruh mereka. Awya tiya rabbuk, atau ya sampai datang Rabbmu. Bizatihi, zatnya. Betulan Allah yang datang ini zatnya. Jadi bukan cuma khayalan semata. Oh mungkin itu datangnya nanti enggak pakai zat. Lah, bizatihi. Allah datang nanti. Allahu Akbar ya. Ini diantara penetapan sifat datang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lifaslul qada bainal ibad, untuk mengadili antara para hambanya. Aw ya'ti ba'du ayati rabbik, atau ya sampai datang sebagian alamat rabbik, tanda-tanda kebesaran Rabbmu. Ayat di sini maksudnya apa? Tanda-tanda kebesaran. Wa huwa tulu'u syamsi min maghribiha. Maksudnya di sini adalah terbitnya matahari dari barat. Wa dzalika ahadu asyrati sa'atil kibar. Yang itulah salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat kubra. Idza waqa'a, ketika telah terjadi tulu'u syamsi min maghribiha, ughliqa babu taubah fala tuqbalu, maka pintu taubat tertutup rapat-rapat, enggak akan diterima taubatnya. Ini juga ancaman buat mereka ya. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Wa qauluhu, kemudian berikutnya firman Allah Ta'ala, ini ayat yang lain ya, ini selesai dari ayat Al-An'am. Kalla harfu rada' wa zajar amma dzukira qablaha. Ini adalah huruf yang menunjukkan makna peringatan. Ya, peringatan, kemudian apa ya bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya, bahasa Arab itu mah. Dibikin jerak gitu ya. Perkara-perkara yang sangat besar. Amma dzukira qablaha. Ya,
untuk yang disebutkan sebelum huruf kala ini. Ai maha kadzayan bagi an yakuna amalukum min adam ikramil yatim wa adamil haddi ala it'amil miskin wa akli turas wa hubbil mali bi kasratin syadidatin. Ya, maksudnya apa? Enggak selayaknya, enggak pantas sama sekali. Amalan kalian, ya kalian melakukan perbuatan yaitu perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan dari tidak memuliakan yang anak yatim. Ya, tidak memberikan makan orang-orang miskin. Punya uang tapi enggak memberikan makan orang miskin. Wa aklit turas, memakan harta warisan tanpa hak. Wa hubbil mal, dan cinta terhadap dunia, terhadap harta dengan cinta yang sangat syadidah, parah. Ya, gila dunia, gila harta. Kalla. Sekali-kali tidak, enggak bagus kayak gitu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, ay zulzilat wa hurrikat, ketika bumi ini telah digoncangkan, wa hurrikat, dan digerakkan tahrikan ba'da tahrik, digerakkan ya dengan benar-benar digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul bukan cuma sekali digoyangkan, digerakkan. Nauzubillah. Ya. Hatan hadama kullu ma 'alaiha min bina'in. Sampai-sampai hancur segalanya yang ada di atas dunia pada saat itu dari bangunan-bangunan yang ada. Na'udzubillah. Ini dahsyat. Mungkin kalau sekarang kita ngelihat gempa 10 skala liter ya. Ya gitu ya. 10 misalkan atau 15, goncang itu dunia. Ya. Tapi apa? Belum hancur. Mungkin sebagian yang pusat dari gempanya hancur nggak? Hancur. Oh, itu aja udah parah. Orang udah takut. Orang udah lari ke sana kemari. Ya, mereka bingung. Ya, mereka bingung. Naam. Mereka berkata, ainal mafar, di mana tempat lari? Enggak ada. Ya. Kalla la wazar. Wa alfat harir. Mereka bingung. Apalagi yang kemarin gempa apa? Tsunami itu, tsunami ya? Kayak apa? Banjir. Ya, mereka bingung. Ini apalagi ntar Allah Azza wa Jalla langsung yang gerakan secara totalitas, tahrikan ba'da tahrik, terus digoncangkan, terus digerakkan. Makanya dikatakan semua hancur. Wa ada habaan munbatha, dan dunia itu ya kembali menjadi debu-debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Ya, ini kiamat apa? Kubra. Ya, sudah hancur semua ini. Ya, semoga kita enggak mendapatkan ini. Waja'a rabbuk. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla apa? Datang. Bizatihi, dengan zatnya. Ini taukid dia sekali lagi ya. Subhana li faslil qada' baina ibadihi, untuk mengadili antara para hambanya. Wal malak, jinsul malaikah, seluruh malaikat. Kulul malaikah. Al jinsiyah, alif lam istighroqiyah maksudnya, afwan. Soffan soffa. Wah, itu Allah dan malaikat datang bersof-sof. Nah, ini mansubun alal hal. Dia mansub sebagai hal. Ay mustafina soffan ba'da soffin. Maksudnya apa sih? Ya, betul-betul bersof setelah bersof. Jadi sof bersof gitu. Maksudnya gimana? Ana bacakan ya tafsirnya sini. Walaupun bisa aja kita langsung jelaskan, tapi kita bacakan aja di sini. Lebih enak. Ad-Dhahhak yaqul, Ad-Dhahhak bin Muzahim berkata, "Idza kana yaumal qiyamah," ketika nanti datang hari kiamat,
amarallah asama ad-dunya bi ahliha wa nuzuli man fiha minal malaika. Allah akan memerintahkan langit dunia bi ahliha, yang mendudukinya, penduduk langit dunia Allah azza wa jalla akan apa? Perintahkan. Wa nuzul man fiha minal malaikah, Allah akan perintahkan turun dari kalangan malaikat yang berada di langit dunia tersebut. Nah, sekarang langit ada berapa? 7 lapis. Nah, itu maksudnya. Jadi langit ke-1 baris semua. Kebayang? Ya, wa ahata bil ardi wa man 'alaiha. Kemudian malaikat tersebut melingkupi bumi pada saat itu. Dan melingkupi orang-orang yang berada di atas bumi, yang kita dikumpulkan. Kita dikumpulkan pada saat itu. Wa ja'a rabbuk, Rabb datang, wal malaku saffan saffa. Malaikat juga datang bersaf-saf. Jadi langit pertama satu saf. Langit kedua satu saf. Langit ketiga satu saf. Sampai langit ke-7 bersaf-saf. Makanya dikatakan saffan saffa, mustafin. Sekarang yang namanya malaikat itu di langit itu tidak ada jarak, ya, melainkan hanya 1 jengkal saja. Melainkan 1 jengkal penuh malaikat, 1 jengkal penuh malaikat, 1 jengkal. Allahu Akbar. Ini maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi nanti kan ini. Antum nih di dunia kalau main-main terus ini, wah itu nanti ahwal al-qiyamah ini sangat mengerikan, ya. Keadaan huru-hara hari kiamat mengerikan. Summa tsaniyah, summa tsalitsah, summa rabi'ah, summa al-khamisah, summa sadisah, summa sabi'ah. Wa saffu saffan duna saffin. Minas sama'il ula ilal akhirah. Ya, mereka bersaf-saf dari langit pertama sampai langit yang akhir. Nah, dari langit pertama sampai langit ke akhir. Allahu Akbar. Taib, lihat di sini, saf mustafina saffan ba'da saffin. Qad ahdaqu bil jinni wal insi. Mereka mengelilingi, meliputi jin dan manusia pada saat itu. Kullu ahli sama'in yakununa saffan wahidan bil ardi wa man fiha bayakununa sab'ata sufufin. Setiap, ya, ahli sama, penduduk langit, yakununa saffan wahidan bil ardi, ya, dia di dunia nanti akan menjadi satu saf. Wa man fiha, na'am, dan yang berada di dalamnya fayakununa sab'ata sufufin. Ya, maksudnya apa? Berarti kalau dihitung semua jadi 7 shaf. Jadi maksudnya apa? Kullu ahli sama yakunu saffan wahidan bil ardi. Setiap penduduk langit dia menjadi satu shaf di dunia nanti. 1 langit 1 shaf. Ya. Kan ada 7. Berarti apa? Wa man fiha fayakununa sab'ata sufuf. Berarti kalau semuanya jadi 7 shaf. Bayangin nggak tuh? Kebayang nggak? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada saat itu didatangkan juga jahanam. Allahu Akbar. Naam. Barakallahu fikum. Di sini kesimpulannya apa? Allah Azza wa Jalla apa? Datang. Kita malah terbawa suasana. Nah, kalau yang mengatakan malaikat datang enggak, karena ini dibedakan. Dibedakan. Wa qauluhu wa yauma tashaqqaqus sama bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ya. Wa yauma, pada hari itu, ayaumal qiyamah. Tasyaqqaqus sama tanfatiru wa tanfariju. Langit yang kita tahu itu hancur pecah. Ya. Hancur pecah. Terbelah.
bil ghamam, ya, apa namanya, tasyaqqaqus sama bil ghamam. Ghamam ini maknanya as-sihab al-abyad ar-raqiq, yang tadi udah kita jelaskan ya. Dia adalah awan putih tapi tipis, berarti kabut ya, kabut putih. Alladzi huwa zulalun nuril azimil ladzi yubhijul absar, yang mana nanti ghamam ini dia adalah suatu zulil, kabut putih yang bercahaya ya, yang mana cahayanya sangat besar, azim. Alladzi yubhijul absar, yang dapat membuat pandangan kita terbelalak, tercengang. Kenapa? Karena belum terjadi kayak gitu. Hancur semua, apa namanya, pecah langit, tiba-tiba ada kabut putih. Ya, kabut putih, cahayanya sangat azim. Jadi kita terbelalak tuh mata yang ngelihatnya. Kenapa? Karena belum terjadi sebelumnya semisal kayak gitu. Kaget. Wa nuzzilal malaikatu tanzila ilal ardi. Malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla turun ya ke bumi. Fa yuhituna bil khalaiq fi maqamil mahsyar, maka malaikat yang melingkari makhluk-makhluk yang ada di padang mahsyar nanti, tempat kita berdiri. Tsumma yaji'ur rabb li fasil qada baina ibadihi. Kemudian nanti Allah Azza wa Jalla datang. Maka tsumma ini menunjukkan apa? Setelah semua rapih, baru Allah Azza wa Jalla apa? Datang. Untuk ya mengadili di antara para hambanya. Yang zalim, antum nih yang suka gibah, suka ngatain orang, suka apa, itu nanti ditanya. Kemudian umur kita semua ditanya. Ya la tazalu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba. Kita nih kaki kita enggak akan bisa pergi dari kiamat nanti sampai ditanya 4 perkara. Enggak bisa kabur tuh. Ya. Di antaranya an syababi fima afnah wa an umri fima ablah. Tentang masa muda dihabiskan kemana, apakah cuma ngegame doang gitu kan, nggak ada belajarnya, atau belajar sambil game, sambil ciwi-ciwi ikhwit ya salah ya, atau anu nggak bilang di sini nggak, anu nggak lagi ini ya ta'yin, nggak, ini memperingati kita semua. Nah, atau HP-an gitu, dikit-dikit HP gitu ya. Karena gak bilang antum yang tahu aja gitu kan, anda seuzon ya, dikit-dikit apa cuma main doang, atau masya Allah belajar aja, belajar tapi ada waktunya untuk berlibur maksudnya, main atau nggak apa-apa lamanya. Tapi ingat ya, nanti kita akan ditanya tuh satu persatu. Ya Bun ya. Waduh, hati-hati Bun. Pertanyaan yang susah, yang nggak bisa dijawab kecuali dengan amaliyah kita. Antum ditanya sama polisi aja apa? Kamu bawa SIM nggak? Mau bawa SIM nggak? Ada Pak SIM gitu. Di mana SIM-nya? Cuma belum jadi. Ya, sepanik-paniknya kita sama polisi, kita masih bisa jawab, ya nggak? Bisa ngeles. Tapi sama Allah nggak ada nanti. Nah. Barakallahu fikum. Syahid. Fokus ke syahidnya ya kawan. Al-syahid minal ayat, syahid daripada ayat ini adalah annaha afadat isbatal maji wal ityan lillahi yaumal qiyamah bidzatih. Tuh, bidzatih ini taukid ya. Jadi ayat-ayat ini memberikan faedah kepada kita semua tentang ditetapkannya sifat maji dan datang, maji dan ityan bagi Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti bidzati, dengan zat. Ala ma yaliqu
bijalalihi, di atas kelayakan Allah Azza wa Jalla, li faslil qada baina ibadi, untuk menentukan, menyelesaikan, mengadili antara para hamba-hambanya. Wa maji'uhu wa ityanuhu subhanahu min sifatihil fi'liyah, datangnya Allah termasuk sifat fi'liyah. Yajibu isbatuhu ma'ala haqiqatihi, wajib kita tetapkan sesuai bagaimana hakikatnya. Wala yajuzu ta'wiluhuma bimaji'i aw ityani amri kama yaf'aluhu nufatus sifat, dan enggak boleh kita takwil dia dengan datang perkaranya, mendatang bukan Allah perkaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'attilah, orang-orang menafikan sifat Allah. Fayaqulun, mereka berkata, wa ja'a rabbuk ay ja'a amru, datang perkaranya. Wa hadza min tahrifi ayatillah, ini termasuk menyelewengkan ayat-ayat Allah. Qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wal ityan wal maji al-mudhaf ila subhana naw'an. Ityan dan maji yang disandarkan kepada Allah terdapat dua jenis. Mutlaqun wa muqayyad, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Fa idza kana al-murad maji ar-rahmatihi aw 'adzabihi wa nahwi dzalik quyida bidzalik. Kalau yang dimaksud itu datang rahmatnya Allah atau datang azabnya Allah, maka atau yang semisalnya, maka akan diikat dengan hal tersebut. Jadi ini bukan datang, tapi mendatangkan. Karena ini ja'abi berarti muta'addi bi harfil jar. Nanti bi-nya dia maf'ul bih, ya. Majrurun nafdhan mansubun mahallan, gitu kan ya. Sebagaimana dalam hadis hatta ja'allah birrahmah wal khair, ya. Sehingga Allah Azza wa Jalla mendatangkan rahmat dan kebaikan. Datang dengan rahmat dan kebaikan, maksudnya mendatangkan. Seperti antum ataitu bi al-fulu, saya mendatangkan uang. Naam. Wa qawluhu wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin, ya, datangkan mereka. An-nausani, jenis yang kedua, al-ityan wal maji'ul mutlaq, datang maji yang mutlak. Fa hadza la yakunu illa maji'u subhanahu, maka hal tersebut tidaklah memiliki makna lain kecuali datangnya Allah Azza wa Jalla, zatuh, ya bidzatihi. Ka qaulihi hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghama, wa qaulihi wa ja'a rabbuka wal malak saffan saffa, intaha kalamuhu. Ini wadih masyaallah. Baik. Kita lanjut sekarang, yang ke-10 adalah sifat wajah. Qal isbat al-wajh lillahi ta'ala, menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ini, wajah ini adalah sifat yang ditolak mentah-mentah dengan syadid oleh ahlul bidah. Katanya kalau enggak ditakwil nanti gimana gitu. Kata Pak Abdul Somad, ya, kullu syai'in halikun illa wajah. Semua bencana, semua binasa kecuali wajahnya Allah. Berarti Allah kalau nggak ditakwil seperti Angry Bird, katanya gitu. Kan Angry Bird kan cuma wajah doang kan. Na'udzubillah. Ini tasyabuh. Ini musyabihah, ini musyabihah akli. Wa qawluhu, lihat di sini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram, dan ya wajah Rabbmu, yang mana Rabbmu itu adalah yang jalal, ya, yang agung, yang mulia, wal ikram, ya, kemuliaan. Itu ibqa, kekal. Barakallahu. Ini berarti al-jalal kalau kita lihat sifat buat siapa? Enggak. Afwan, anda salah terjemah. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalal wal ikram, maka akan kekal wajah Rabbmu yang mulia, yang memiliki apa?
yang memiliki kemuliaan, kebesaran. Ini Dzul Jalal wal Ikram ini naat ke siapa? Ke wajah. Berarti wajahnya Allah Azza wa Jalla dinaatkan, disifati. Dan juga datang di dalam Al-Qur'anul Karim sifat al-jalalah yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tabarakasmu rabbik. Tabarakasmu rabbika dzil jalal wal ikram. Nah, di situ dzil jalal wal ikram kembali ke Rabb. Nah, nanti kita akan jelaskan. Kullu syai'in qala syarih hafizahullah wa yabqa wajhu rabbik, hadhil ayat ja'at ba'da qaulihi ta'ala. Ayat ini datang setelah firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Kullu man, setiap yang ada di dunia fana, akan hilang, sirna. Maka apa yang mau dibanggakan ya kan ya? Yang mau antum banggakan apa? Dari pencapaian kita, dari nilai kita, misal dari pemahaman kita, atau dari dunia. Apa yang mau dibanggakan? Itu semua akan sirna. Dan nanti yang menentukan itu ya di hari kiamat finalnya. Sekarang belum final ini. Yang berbangga dengan hartanya yang banyak, ngejar-ngejar dunia, lupa dengan akhirat, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan dihilangkan. Akan disirnakan. Ya, mati-matian ngejar yang enggak dibawa mati katanya gitu ya. Tapi dia lupa untuk persiapan yang pasti. Nah, itu. Nah, jadi giliran yang nggak dibawa mati, dia kejar mati-matian. Tapi yang dibawa mati, dia lupa mati-matian. Nah, na'udzubillah. Ini perkara yang kita katakan sangat miris di zaman sekarang. Hilang semua. Kiamat belum tegak aja ini udah hilang. Banyak yang bencana dan semisalnya. Ya. Orang-orang banyak nyesel kemarin. Ya, ada yang mengatakan saya udah kerja mati-matian untuk bangun rumah, beli mobil dan semisalnya, hancur seketika. Ada yang mengatakan nyesel saya beli mobil, punya motor banyak-banyak, nyesel saya beli mobil ada 2 kalau nggak salah. Ya, sekarang yang tersisa cuma yang ada di rekening doang. Yang di rekening nggak sebanyak yang ada di wujud. Hancur semua. Kata dia, kalau boleh saran, lebih baik ya kita untuk hidup sederhana saja, tapi rekeningnya ada gitu. Ini boleh juga gitu untuk mengingat. Tapi ya konsepnya jangan nggak dirubah tentang mencari dunia, jangan lupa akhirat. Nah, rekening pun kalau namanya hilang ya hilang, HP hilang, bus sudah hilang semua. Ya, orang yang namanya HP kecebur ember aja mati, apalagi kena banjir. Itu sekelas iPhone. Ya? Apalagi HP Samsung, Xenia. Nexon, Xiaomi, Huawei. Itu ya Allah, semua sirna kan. Jadi antum jangan terlalu tertipu lah. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan adalah mata'ul ghurur. Dia pernak-pernik, menarik tapi menipu gitu. Jangan ketipu. Itu udah Allah katakan itu penipu, masih tertarik. Antum gimana? Kalau umpamanya lagi transaksi sama orang nih, beli rumah atau beli yang antum pengen, tapi antum udah dikabarin sama teman antum yang percaya, dia nipu loh, orang penipu dia. Masih antum mau lanjut nggak? Nggak, orang sinting yang mau lanjut. Enggak, saya mau yakin. Ini loh bukti-buktinya loh, dia menipu ini. Ya biarin lah, nggak apa-apa. Ini sinting namanya. Sinting gila miring. Ya. Iya.
Dan begitu juga orang-orang yang dia udah diingatkan sama Allah dengan jelas, ya. Apa namanya? Umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur gitu kan. Bagaimana wamal hayatud dunya illa la'ib walah gitu ya. Walad darul akhirah lahiyal hayawan, maksud itu ya. Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hayawan, yang hakiki. Ya Allah SWT. Ya. Kehidupan dunia mah cuma senda gurau, main-main. Jangan terlalu serius dengan yang ini perkara-perkara yang dengan permainan gitu. Tapi kita tidak serius dengan perkara yang hakiki gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu jangan tertipu ya kawan. Lalu ya, nggak jadi ngopian ini. Nah, طيب. Yukhbiru ta'ala anna jami'a al-ardi sayadhhabun wa yamutuna wa la yabqa ahadun siwa wajhihil karim. Allah mengabarkan bahwasanya seluruh yang ada di dunia akan pergi, akan mati, tidak akan tersisa satupun kecuali wajah Allah Azza wa Jalla yang mulia. Ya, fa inna rabb saya subhanahu la yamut. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mati. Bal huwal hayyul ladzi la yamut. Bahkan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha hidup. Kehidupan yang abadi yang tidak akan mati selama-lamanya. Itu kok tiba-tiba ya kok bicara zat padahal kan lagi bicara wajah. Berarti takwil dong. Kita enggak takwil. Ya. Itu namanya lawazim. Kelaziman ada wajah ya ada zat. Seperti halnya kalau antum katakan nggak tahu nih batang hidungnya belum nongol, apakah cuma hidung sama batangnya doang? Kan lazimkan zat-zatnya dia. Ya, kan bisa gitu kan? Ya, muka-mukanya belum kelihatan dari kemarin. Apakah muka jalan begitu? Kan enggak. Lazim dari muka ada badan semua. Nah, seperti halnya di ayat ini. Dzul Jalal al-'azamah wal kibriya. Jalal ini adalah al-'azamah, kebesaran. Ya, keagungan. Wal ikram al-mukrim li anbiya'ihi wa ibadihi shalihin, ya. Yang mulia, dimuliakan gitu ya. Di situ apa? Yang mukrim apa mukram? Oh ya, mukrim ya. Nah, yang memuliakan berarti para nabi-nabinya dan hamba-hambanya yang sholihin. Wakilah dikatakan juga makna ikram di sini adalah al-mustahiqu an yukrama ala kulli syai'in la yaliqu bihi. Wajah Allah azza wa jalla adalah yang ikram, yang sangat berhak untuk dimuliakan, disucikan dari segala perkara yang gak layak, ya, untuk wajahnya Allah, dari uyub, aib-aib dan naqais, ya, perkara-perkara yang kurang. Paham ya kawan ya? Nah, wa qawluhu kullu syai'in halik kullu man fis sama'i wa man fil ardi sayadhhabuna wa sama'in. Semuanya akan mati, akan pergi. Antum nih bangga-bangga terhadap dunia, pergi. Ya. Mereka akan meninggalkan kita dan mereka tidak akan menemani kita, ya. Jadi kalau mau cari teman tuh yang setia, ya, jangan yang fana.
Karena kita tuh hidup tuh nggak cuma di dunia, tapi di akhirat itu adalah kehidupan yang selamanya, gitu ya. Maka kita harus punya teman yang betul-betul nemeni kita di sana. Adapun kalau di dunia nggak ada artinya pertemanan yang hanya sekedarnya. Tapi barakallahu fikum, antum harus betul-betul memperhatikan bagaimana ada setidaknya yang menemani kita di akhirat nanti. Ya, karena ya keadaan tuh sangat mencekam nanti kan. Nah, orang-orang nanti yang punya amal soleh, yang baca Al-Quran, itu insya Allah diberikan syafaat oleh amal-amal soleh. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu yaumul qiyamah, ya, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, hari kiamat nanti datang ya sebagai syafaat buat kita. Nah, illa wajha mansubun alal istisna, dia mansub sebagai istisna. Wa hadha ikhbarun bi annahu daimul baqi alladzi tamutul khalaiq wa la yamut. Ini pengkabaran bahwasanya Allah wajahnya daimul baqi, selamanya selalu ada. Yang mana para makhluk mati semuanya wajahnya Allah enggak mati. Maksudnya sifatnya Allah. Sifat-sifatnya apa? Allah diantaranya wajah. Karena zatnya Allah tidak akan apa? Mati. Zatnya Allah tidak akan mati. Lawazimnya sifat-sifatnya Allah juga tidak akan mati. Itu ya. Ada talik di sini, wan nusus fi isbati sifatil wajhi minal kitab was sunnah la tuhsa kathratan. Kulluha tanfi ta'wil al-mu'attilah. Nas-nas yang menetapkan sifat wajah bagi Allah dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dihitung banyaknya. Semuanya menafikan ta'wil mu'attilah. Ya, membantah ya. Alladzina yufassiruna al-wajha bil jihad. Yang mana mu'attilah mereka menafsirkan wajah Allah dengan jihad. Al-jihad, awis sawab atau balasan, awis zat atau zat. La, walladzi alaihi ahlul haq. Adapun akidah yang diyakini oleh ahlul haq, annal wajha sifatun ghairul zat. Wajah itu adalah sifat dan bukan zat. Nanti akan ada sebenarnya insyaallah. Cuma enggak apa-apa. Wala yaqtadi isbatuhu kaunahu ta'ala murakkaban min a'dha'i. Dan kita ketika menetapkan wajah bagi Allah, tidak memberikan konsekuensi Allah itu berarti adalah zat yang tersusun dari anggota-anggota badan yang kita ketahui. Allah punya tangan, tetapkan. Tangan Allah dua, tapi dua-duanya kanan. Wah, gimana tuh dibayangin? Allah punya dua kaki, Allah punya wajah. Jangan dibayangin ya, nggak boleh. Wal kaif majhul. Nanti akan kita melihat Allah Azza wa Jalla. Kita akan melihat siapa? Kita akan melihat Allah. Nah, baru. Kama yaquluhul mujassimah, seperti yang dikatakan oleh mujassimah. Bal huwa sifatun lillah ala ma yaliqu bihi fala yushbihu wajhan wala yushbihuhu wajhun. Allah tidak menyerupai wajah dan wajah enggak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Jadi wajahnya Allah enggak menyerupai wajahnya siapapun, dan ya tidak ada satupun wajah yang menyerupai wajahnya Allah Azza wa Jalla. Ini di antara ta'liq. Wasyahid minal ayataini, syahid dari dua ayat ini adalah
anna fihi ma isbatal wajhillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di dalamnya terdapat penetapan wajah bagi Allah. Terdapat penetapan isbat lillah al-wajh wa huwa min sifatihi dzatiyah, dan ini termasuk sifat dzatiyah. Fa huwa wajhun ala haqiqatihi yaliqu bi jalalihi. Ini wajah di atas hakikatnya yang layak dengan ya kebesaran Allah azza wa jalla. Laisa kamitsli syai' la kama yaz'umu mu'attilatu sifat. Tidak seperti ya yang dikira-kira, disangkakan oleh orang-orang yang mentakwil sifat, yang menolak sifat Allah azza wa jalla, anal wajha laisa ala haqiqati, bahwasanya wajah di sini tidak di atas hakikatnya. Wa innamal muradu bihi dzat, yang dimaksud adalah zat, awis sawab atau sawab, awil jihad atau jihad wa ghairi dzalik. Hadhihi ta'wilatun batilatun min wujuhin. Ini takwil-takwil yang batil dari beberapa sisi. Min hadi antaranya annahu ja'atful wajhi al dzat. Allah datang di dalam Al-Qur'an mendatangkan ataf wajah kepada zat, menunjukkan wajah bukan zat, menunjukkan wajah apa bukan. Di sini kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, a'udzu billah al-azimi wa wajhihil karim. Lihat di sini, wajhihi al-karim wal ataf yaqtadil mughayarah, dan ada yang namanya ataf itu mengharuskan adanya perbedaan antara ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? Billah. Ma'tufnya apa? Wajhihi. Wajah dan billah diatafkan. Dan ataf memberikan konsekuensi adanya perbedaan. Berarti enggak sama. Wa minha annahu adhafal wajha ila dzat, di antaranya beliau menyandarkan wajah kepada zat. Atau Allah azza wa jalla di sini ya, tadi nabi. Allah azza wa jalla menyandarkan wajah kepada zat. Faqala Allah wajah Rabbi. Wajah Rabbi, wajah Rabb. Bukan zatul Rabbik, tapi wajah Rabbi. Wa wasafal wajh biqaulihi, dan Allah mensifati wajah dengan ucapannya dzul jalali wal ikram. Falau kana al wajh wa az-zat, kalau seandainya wajah itu adalah zat, lakana lafdzul wajh fil ayah silatun, maka berarti lafaz wajah di ayat ini adalah silah. Walaqala, dan niscaya akan dikatakan dzil jalali wal ikram. Silah ini taukid, maksudnya zaidah gitu ya. Karena kan sama maknanya. Kalau di Al-Quran kita katakan silah wa taukid. Berarti kalau seandainya dia memang sama baik, wajah dan ra maknanya sama, berarti di ayat itu ra wajah maknanya silah. Maka nanti akan dikatakan zil jalal wal ikram. Jadi diatofkan, dinaatkannya kepada apa? Rabb, bukan kepada wajah. Falamma qala, ketika Allah berkata dzul jalal, tabayyan, telah jelas annahu wasfun lil wajhi lil dzat. Ini sifat buat wajah, bukan buat zat. Ya. Jadi di antara sifat wajah Allah adalah dzul jalal wal ikram. Jadi sifat Allah disifati lagi. Paham ya? Jadi dzul jalal ini sifat buat wajah. Bukan buat apa? Zat. Kenapa? Karena marfu. Ya karena kalau sifat kan ngikutin dari yang 4 dari yang 10 kan. Untuk ingat di nahwu tuh. Wa anal wajh sifatun lidzat, dan wajah itu adalah sifat buat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham. Jadi gitu. Jadi barakallahu fikum. Dzul jalal itu sifat buat wajah, dan wajah dia bukan zat, karena kalau zat berarti dia sama aja maknanya, dan dia berarti apa? Silah wa taukid, dan biasanya ya silah taukid enggak diman'ut, enggak disifati, yang disifati harusnya yang intinya. Ya, yang bukan tambahan. Maka akan dikatakan dzul jalal wal ikram, tapi nyatanya tidak. Menunjukkan apa? Dzul jalal itu sifat buat
wajah. Kemudian wajah ini sifat buat zat. Di antara zatnya Allah disifati dengan apa? Wajah. Zat Allah disifati dengan apa? Sama. Zat Allah disifati dengan tanzil dan tanzil. Paham? Wa minha di antaranya ntar lu ya. Annahu la yu'rafu fi lughati ummatin minal umam, enggak dikenal dari bahasa umat dari umat-umat yang ada anna wajah syai' bi makna dzatihi aw sawab, bahwasanya wajah suatu perkara atau wajah suatu ya itu maknanya zat sesuatu itu atau sawab, apalagi sawab ya. Wal wajah fil lughah, sedangkan wajah secara bahasa nih mustaqbalu kulli syai', dia adalah depannya dari segala sesuatu. Muka, gampang gitu kan? Yang berada di depan. Li'annahu awwalu ma yuwajihuhu minhu. Karena itu adalah awal yang dilihat, yang dihadapi. Makanya dikatakan secara bahasa mustaqbal, wajah. Nah, wa huwa fi kulli syai'in bihasabi ma yudhafu ilaihi. Dan wajah ini kemudian fi kulli syai'in, pada segala yang ada, bihasabi ma yudhafu ilaihi, tergantung nanti dia diidhafakan kepada siapa. Kalau wajahnya diidhafakan kepada makhluk ya berarti wajah makhluk yang kita tahu gitu kan. Tapi kalau diidhafakan kepada Allah berarti alama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, ya bukan seperti yang di bahasa barusan. Karena kalau secara bahasa memang demikian, tapi kalau secara praktek ya nanti ala hasabi ma yudhafu ilaihi. Ala hasabi ma yudhafu, seperti kayak turun ya turun. Nah, secara bahasa turun. Tapi bagaimananya ya tergantung kelayakan Allah Azza wa Jalla. Ya, nah. Makna turun nanti ini bedanya tergantung bagaimana disandarkan kepada siapa. Paham ya? Tapi hukum asal makna turun ya turun. Demikian pula apa? Seperti halnya misalkan tinggi. Yang mana tinggi? Mendengar, makna mendengar ya mendengar. Maknanya wadih insyaallah dijelaskan. Yudrikul aswat. Al-masmu'at. Ya, yudrikul al-masmu'at sekarang gitu kan. Tapi kalau nanti udah digunakan maka al-hasabi ma yudhaf, tergantung bagaimana ya disandarkan kepada siapa. Nanti disitulah yang dapat membedakannya. Paham ya, Pun? Nah, baru ada pertanyaan. Iya, anak ulang ya. Wajah Allah itu bukan zat, tapi sifat. Ya. Itu nih, kalau kanal wajah zat, kalau seandainya wajah itu adalah zat, maka nanti lafaz wajah di ayat itu adalah silatun wa tawkid. Zaidah, gampangnya kalau dalam Quran. Zaidah ngapain dinaatkan? Ya naatkan kepada yang asalnya harusnya. Nanti berarti kalau dinaatkan kepada asal berarti Dzul Jalali wal Ikram. Tapi di Quran Dzul Jalali wal Ikram menunjukkan memang wajah itu bukan silah wa tawkid. Paham ya? Dan menunjukkan berarti wajah itu ghairu zat, selain daripada zat. Gitu. Terus Dzul Jalal ini ya sifat buat wajah. Wajah sifat buat zat. Antum? Antum kalami? Soal akhir, tafadhal. Labud min al-faham. Kalla tahayyartum fi al-ikhtibar. Sekarang kan wajah ini kan nggak mungkin nggak ada zat. Ya, ini wajah ini sifat kita tetapkan dari idhofah. Nggak mungkin berdiri sendiri dia. La yastaqillu bi nafsi wa la yaqumu bi dzatihi. Dia muttasil. Nah. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.